Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12. Ini ketetapan dulu ya, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan yang ada itu ada 4 bulan yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum. 4 bulan yang dihormati, 4 bulan yang dimuliakan. Apa 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan itu? Diterangkan di dalam hadis Nabi, ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abi Bakrah. Yang dimaksud dengan 4 bulan yang dimuliakan itu, yang pertama adalah Dzulqa'dah, kemudian yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat adalah Rajabu Mudhar. Rajab ini kalau dilihat dari urutan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah, jatuhnya di bulan ke-7. Di bulan 1 itu Muharram, kemudian Safar, dan seterusnya Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Tsani, baru kemudian kita memasuki yang ke-7 yaitu Rajab. Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya, kenapa Rajab itu menjadi salah satu dari 4 bulan yang dihormati dan dimuliakan? Sebagian ulama mengkaji dari aspek sejarah, sebagian yang lain ada yang mengkaji dari perspektif sosiologis, ada juga dari perspektif teologis. Dari aspek sejarah disebutkan di dalam kitab-kitab tarikh, ternyata bulan Rajab ini adalah bulan yang memang sejak lama sekali, jauh sebelum Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dinul Islam di jazirah Arab, Baginda ya, ini keturunan dari Ibrahim, Ismail, seterusnya ya, turunan Adnan, kakeknya Abdul Muttalib. Jadi kalau ditarik ke atas sampai kepada Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Makanya kita sering mendengar para guru mengucapkan Muhammad waladu Adnan. Itu berarti kakek buyut-buyutnya lagi. Nah, sebagian sejarawan mengatakan penghormatan terhadap bulan Rajab ini dimulai sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Ada yang mengatakan sejak kakek buyutnya Nabi Muhammad, yaitu Mudhar bin Nizar. Mudhar bin Nizar. Maka hadis Nabi yang tadi saya kutipkan itu dengan jelas mengatakan Salasun mutataliyatun, 3 Ashhurul Hurum itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini berurutan 3 bulan. Lalu ada nyempal 1, Rajabu Mudhar. Nabi mengatakan Rajabu Mudhar. Yang keempat adalah bulan Rajabnya kaum Mudhar. Mudhar ini siapa? Kakek buyutnya Nabi, yaitu Mudhar bin Nizar. Kenapa dinisbatkan kepada Mudhar?
nama lain ya daripada Rajab, Rajabul Mudhar. Sebagian mengatakan karena memang di antara kabilah-kabilah Arab yang konsisten menghormati dan menempatkan bulan-bulan Qamariyah sesuai dengan tempat dan urutannya itu hanya Bani Mudhar, anak cucu keturunannya Mudhar bin Nizar. Bani Rabi'ah, bani-bani yang lain yang hidup pada waktu itu secara turun-temurun seenaknya saja memindah-mindah 4 bulan yang dihormati ini. Ya. Karena 4 bulan ini tidak boleh melakukan peperangan. Ada sementara kabilah lainnya dengan kepentingan ekspansi ekonomi dan lain-lain, mereka memindah-mindah bulan. Yang seharusnya ini bulan katakanlah 7, itu seharusnya bulan Rajab, oleh Bani Rabi'ah dibalik Ramadannya ditaruh di bulan 7, Rajabnya digeser ke sana. Karena apa? Di bulan yang ke-7 ini dia sedang mau nyerang kampung sebelah. Jadi dirubah-rubah. Makanya tidak ada yang konsisten. Yang konsisten adalah Mudhar bin Nizar beserta cucu-cucunya yang terus menempatkan bulan Rajab sesuai dengan tata urutannya. Sehingga 4 bulan ini tadi termasuk Rajab tidak pernah terjadi peperangan dan itu dikawal secara konsisten. Maka untuk menghormati ini semua, Nabi secara jelas mengatakan Rajabu Mudhar, bukan Rajabu Rabi'ah, karena Bani Rabi'ah itu sering mengganti-ganti positioning bulan Rajab, kadang di bulan 1, kadang di bulan 5, kadang di bulan 12, semaunya sendiri. Karena apa? Untuk kepentingan perang dan merebut ekonomi dari klan-klan yang lain. Itu salah satu alasan kenapa Nabi dalam hadis sahih Bukhari Muslim tadi itu menyebut Rajabu Mudhar. Yang kedua, ada yang mengatakan satu-satunya kabilah atau klan yang konsisten menghormati bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lain itu ya Bani Mudhar saja. Dan penghormatan Bani Mudhar terhadap 4 bulan haram ini itu di atas rata-rata kabilah-kabilah Arab yang lain. Maka untuk mengenang apa yang pernah dilakukan oleh Bani Mudhar, itu Nabi mengatakan Rajabu Mudhar. Begitu istimewanya bulan Rajab ini sehingga namanya pun itu punya berbagai macam nama. Orang Arab mengatakan kathratul ism tadullu ala azamatil musamma atau ala idhamil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan agungnya atau mulianya sesuatu yang punya nama itu. Maka kalau kita buka di dalam sejarah ada yang mengatakan bahwa klan Arab zaman dulu, bangsa Arab zaman dulu sebelum Islam itu memberi nama kepada bulan Rajab itu 14 nama. Ada yang mengatakan 18 nama, ada yang mengatakan lebih dari itu. Tapi yang populer antara lain, ya, yang populer adalah bulan Rajab. Nah, selain bulan Rajab, apalagi nama-nama yang juga dipopulerkan dan dikenang oleh bangsa Arab pada zaman dulu. Yang pertama selain Rajab adalah bulan ini disebut sebagai bulan Al-Asham. Al-Asham itu makna bahasanya adalah tuli. Kenapa bulan ini disebut dengan nama lain Al-Asham? Karena pada bulan Rajab itu tidak pernah terdengar rintihan dan tangisan orang yang terbunuh dalam medan pertempuran. Tidak pernah terdengar sahut menyaut teriakan dalam peperangan. Gemuruh derap kaki kuda tidak terdengar lagi sebagaimana di luar bulan Rajab dan di luar bulan-bulan haram yang lain. Maka disebut dengan Rajabul Asham atau Syahrul Asham, bulan
yang sepi, nyaris tak terdengar suara tangisan dan rintihan permintaan pertolongan. Yang kedua, bulan ini juga dinamai dengan bulan Al-Asab oleh orang Arab pra-Islam. Al-Asab, sabba yasubbu sabban, artinya apa? Mencurahkan. Kalau kita punya air di ember, kemudian kita siramkan, itu namanya sabba. Kenapa bulan ini juga disebut sebagai bulan Syahrul Asab? Karena dipercaya dan diyakini oleh bangsa Arab pra-Islam bahwa bulan Rajab itu adalah bulan di mana Allah atau Tuhan semesta ini memberikan kucuran rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Makanya diberi nama lain Syahrul Asab dengan huruf ba. Kalau yang pertama dengan mim asom. Disebut juga dengan nama Syahrul Rajam. Syahrul Rajam. Rajam itu at-tardu. Kalau bahasa kita biasanya rojam itu ya rajam gitu ya. Tapi yang dimaksud dengan rojam di situ adalah apa? Bulan pengusiran. Kenapa disebut dengan Syahrul Rajam? Karena diyakini pada bulan ini oleh bangsa Arab zaman dulu itu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala itu merajam setan-setan. Makanya diberi nama Syahrul Rajam. Yang lain, orang Arab juga menyebutnya sebagai Syahrul Muqim. Syahrul Muqim. Muqim itu artinya sabit, tetap. Kenapa bulan ini disebut dengan Syahrul Muqim? Tetap, sabit. Karena dari generasi ke generasi, ya, itu bulan ini tidak pernah diganti oleh orang. Jadi tetap dipercaya sebagai bulan yang suci. Walaupun tadi ada sebagian kabilah yang menempatkannya secara tidak berurutan semaunya sendiri, tetapi bulan ini tetap dihormati. Jadi karena seterusnya tetap dihormati, dimuliakan, maka dinamai dengan Syahrul Muqim. Kemudian disebut dengan Syahrul Mu'alla. Mu'alla itu sesuatu yang dihormati, ditinggikan, diagungkan. Ya karena memang seperti yang tadi disampaikan di awal, bahwa bulan ini dipercaya penuh dengan keberkahan dan dengan kemuliaan. Disebut juga dengan Syahrul Mubri, Abra Ayubri, Ibra, ya, pembebasan. Kenapa disebut dengan Syahrul Mubri? Karena bagi bangsa Arab dulu zaman jahiliyah, siapapun yang meyakini dan mengakui bahwa perang, huru-hara itu tidak boleh dilakukan di bulan Rajab, maka dianggap sebagai orang ini orang yang tidak mau berbuat dolim, tidak masuk kelompok munafik. Itu anggapan orang-orang pra-Islam. Kemudian juga disebut dengan bulan Al-Atirah. Al-Atirah itu sesembelihan. Jadi sukanya tradisi zaman dulu orang Arab pra-Islam kalau masuki bulan Rajab itu mereka menyembelih binatang, bisa unta, bisa kambing dan seterusnya. Untuk apa? Untuk persembahan kepada Tuhan dalam rangka ya wujud terima kasih. Syahrul Atirah. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya kemudian, tradisi-tradisi zaman dulu jauh sebelum Nabi mensyiarkan dan menyampaikan visi keislaman itu masih dilanggengkan atau dihapus. Nah, ini para ulama mengatakan ternyata sebagian besar tradisi-tradisi penghormatan terhadap bulan-bulan, terutama bulan 4 itu sebagian ritualnya masih diteruskan, dikonservasi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beberapa riwayat ya, sebagian mengatakan boleh enggak kira-kira kita menyelenggarakan syukuran di bulan Rajab? Ya monggo saja. Tapi intinya mau syukuran ya di sepanjang tahun, kalau punya rezeki ya silahkan syukuran. Tidak harus di bulan Rajab. Tapi kata mazhab Syafi'i, menyembelih atau apapun ya tidak harus menyembelih kalau hari ini ya.
Kalau menyembelih kita kan nanti di Idul Adha. Ya, berbagi boleh nggak dilakukan di bulan Rajab? Ya monggo saja. Karena kata Imam Syafi'i, walaupun ada riwayat la itrata, tidak boleh menyembelih atirah di bulan Rajab, tapi di riwayat yang lain itu juga ada yang mengatakan Nabi membiarkan para sahabatnya mensyukuri, menyembelih hewan-hewan, berbagi kepada sesama, wujud syukuran pada bulan Rajab. Jadi ada beberapa riwayat. Maka ikhtilaf, memang Abu Hanifah tidak sepakat, tapi dalam madhab Syafi'i tetap membolehkan. Makanya sebagian tradisi itu ada di beberapa negara Islam yang lain atau negara berpenduduk Islam yang lain, termasuk sebagian wilayah di Indonesia masih ada orang nyembelih kambing, nyembelih apapun, kemudian ngundang tetangganya dan lain-lain. Tapi mengkhususkan pokoknya harus bulan Rajab ya, melakukan tasyakuran, ya tidak harus begitu, karena tasyakuran itu sesungguhnya setiap saat, setiap waktu itu terbuka lebar peluangnya. Monggo saja. Bapak Ibu sekalian, yang paling penting di bulan suci itu sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam surat yang tadi saya bacakan, At-Taubah 36, selain kita menghormati, karena memang bulan ini secara tradisi turun-temurun dihormati oleh bangsa-bangsa Arab, kemudian juga ditetapkan di dalam Al-Quran sebagai bulan yang harus dihormati, yang paling penting di atas itu semua adalah kita tidak berbuat zalim di bulan suci yang terhormat ini. Maka ayatnya tadi mengatakan, dikatakan tadi, tidak boleh kita mendalimi diri kita ketika masuk pada bulan-bulan haram yang 4, termasuk bulan Rajab. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Mendalimi diri sendiri itu apa wujudnya? Ya banyak, kata para ulama, misalnya diri kita ini punya hak untuk mengetahui sebanyak mungkin ilmu-ilmunya Allah. Maka berikan hak itu kalau kita tidak mau disebut sebagai orang yang zalim kepada diri sendiri. Caranya bagaimana? Ya belajar, mengikuti taklim. Taklimnya di mana? Kalau bisa di masjid, alhamdulillah. Kalau tidak di masjid, ya mungkin bisa lewat media sosial, karena hari ini banyak media sosial. Asal tidak salah guru. Contoh yang lain, agar kita tidak zalim kepada diri kita, misalnya begini. Kita ini sebagai kepala keluarga, suami. Di antara kewajiban sebagai kepala keluarga itu ya memberikan nafkah kepada ya keluarga. Di samping ada hak anggota keluarga yang lain, istri, anak dan tanggungan kita, itu juga sebenarnya ada hak kita yang harus tidak boleh kita dalimi. Apa haknya? Bekerja. Maka kita harus bekerja. Ketika tidak bekerja memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, padahal dia mampu sebenarnya, nah di situ terjadi kezaliman. Nah, kata para ulama seperti itu. Maka sebisa mungkin ya tetap harus bekerja. Nah, contoh lainnya, perbuatan zalim kepada diri sendiri itu diriwayatkan dalam beberapa hadis ya. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, Nabi, aku pengen beribadah, memaksimalkan umur dan kesehatan ini. Saya pengen puasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Yang kedua, saya pengennya qiyamul lail sepanjang malam ya Rasul. Ternyata dilarang oleh baginda Rasul. Ya boleh kamu puasa. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Oh masih kuat, itu gampang ya Rasul. Tambah lagi. Ditambah oleh Rasul, ya udah kalau begitu kamu puasanya puasa Daud, sekali puasa sekali berbuka, sehari puasa sehari berbuka, itu termasuk puasa yang afdol kata baginda Rasul. Nah, tetap tidak mau, kata Rasul, nggak boleh kamu mendalimi dirimu sendiri, karena dirimu juga punya hak, matamu punya hak atas dirimu. Apa haknya mata?
haknya mata adalah kamu istirahatkan ketika dia tidak kuasa untuk menahan kantuk. Pak, pagi-pagi waktunya ngaji ngantuk bagaimana? Ya tidur saja. Nah, kalau gurunya lagi bicara ya tinggal tidur nggak apa-apa. Kan ngantuk udah nggak kuat ya. Nah, ngantuk. Jadi ya tapi ya jangan 24 jam tidur, enggak boleh juga. Ya 7 jam, 8 jam ya, musim-musim corona ini katanya bagus 7 sampai 8 jam. Kemudian contoh yang lainnya yang digambarkan dalam beberapa riwayat itu, bentuk kezaliman terhadap diri itu adalah tadi. Kita memasukkan sesuatu yang tidak hak ke dalam diri kita. Mengkonsumsi sesuatu yang tidak menjadi hak kita, itu juga bagian dari zalimun li nafsihi. Dia mendalimi dirinya sendiri. Ya, karena itu harus dihindari sebisa mungkin. Makanya memakan hal-hal yang haram itu kan dilarang oleh agama kita. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori zalimun li nafsihi. Padahal dikatakan dalam 36 ayat At-Taubah tadi, itu kita tidak boleh mendalimi diri kita, wabil khusus di bulan yang mulia ini. Tentu zalim itu ya tidak boleh sepanjang masa, sepanjang bulan. Memang haram. Ibnu Abbas sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran, mengutip qaulnya sahabat Ibnu Abbas menafsirkan ayat fala tadzlimu fihinna anfusakum. Itu bagaimana beliau mengatakan? Kata Ibnu Abbas begini, zalim itu muharram, diharamkan sepanjang masa, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Hanya saja di dalam masa 4 bulan yang dihormati ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab yang hari ini kita ada di dalamnya bulan Rajab, itu keharamannya jauh lebih kuat. Akidun wa muakkadun. Ya, jadi lebih kokoh tingkat keharamannya. Karena itu Qatadah ini juga memberikan komentar terhadap ayat ini. Siapa-siapa yang melakukan kezaliman di dalam 4 bulan yang diharamkan atau yang dihormati ini, maka kezaliman itu akan dilipat gandakan azab atau siksanya. Jadi berbeda dengan kezaliman yang kita lakukan di luar bulan Rajab. Pun demikian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan yang dihormati, yang 4 tadi termasuk yang Rajab hari ini kita ada di dalamnya, itu insya Allah juga akan dilipat gandakan. Karena apa? Karena ada momentum. Ya, momentum di mana ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang mu'adzam, mukarram, mubajjal, murajjab, yang dihormati. Nah, ini juga menunjukkan ya kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menempatkan dan memilih di antara makhluknya sesuatu yang mulia dan dihormati. Coba kalau kita pikir-pikir ya, agama kita ini menghormati misalnya waktu dalam sehari, ada waktu yang dimuliakan, yaitu sepertiga malam terakhir. Sholat itu di segenap waktu boleh kecuali yang diharamkan. Misalnya pas istiwa itu kan tidak boleh ya, sudah dijelaskan dalam fikih. Tapi seluruh waktu di luar yang diharamkan itu kan sebenarnya boleh. Tapi ada satu waktu dalam 24 jam itu yang begitu mulia dan mustajab, yaitu sepertiga malam terakhir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu nisful tsani, nisful lail, sepertiga malam terakhir. Itu dalam sehari. Lalu dalam seminggu Allah juga memilih Jumat sebagai hari yang dimuliakan. Sayyidul Ayyam kata baginda Rasul, tuannya hari-hari. Semuanya sepanjang hari ya sebenarnya mulia di mata Allah, tapi ada satu hari yang jauh dimuliakan di atas hari-hari yang lain, yaitu Yaumul Jumu'ah. Di antara bulan-bulan yang ada 4 bulan plus Ramadan, berarti ada 5 bulan yang dimuliakan dan dihormati. Nah, Ramadan dan 4 bulan haram termasuk Rajab. Dalam setahun ada
beberapa hari yang juga dimuliakan dalam ritme tahunan. Idul Adha, Idul Fitr, itu adalah hari-hari yang dimuliakan. Termasuk Yaumu Arafah, itu juga adalah hari dalam setahun, rentang waktu tahunan yang dimuliakan. Pembicaraan yang baik itu semua boleh, tapi ada satu kalam yang terbaik yang dimuliakan dan ditakzim oleh Allah dalam agama kita, dalam Al-Quran, itu ada apa? Kalam yang kita ucapkan dari Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita berkalam saat membaca Al-Quran Al-Karim, itu jauh lebih mulia. Tempat semua mulia diciptakan oleh Allah. Tapi ada tempat-tempat yang kemuliaannya itu diberikan kekhususan oleh Allah. Multazam. Hadisnya jelas. Ka'bah Musyarrafah atau Mekah. Kita sholat di situ 100.000 kali lipat. Madinah, Masjid Nabawi terutama, itu tempat yang mu'azzam, mubajjal, dimuliakan, dihormati. Makanya dilipat gandakan 1000 kali lipat kalau kita sholat di sana dibanding sholat misalnya di Al-Muharram sini. Dan seterusnya. Makanya Islam itu yang mengakui adanya mufadalah. Mufadalah itu bahasa gampangnya ya, ada yang dimuliakan oleh Allah, ya, ada gradasi kemuliaan. Kenapa dibikin yang begitu? Ya untuk satu sebagai tadzkir, pengingat. Ya, pengingat. Kalau semua dibikin flat, rata semua, ya, nanti orang tidak ingat lagi. Tidak ada waktu yang kemudian dia berbondong-bondong untuk melipat gandakan amal ibadahnya. Yang kedua juga bagian dari rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu-waktu khusus yang bisa kita cari, sepertiga malam terakhir, ayo munajat di sana. Itu bisa berkali-kali lipat fadilah dan karomahnya. Dan begitu seterusnya. Di samping ada kepentingan untuk mendinamisasi kehidupan. Ya kalau sama semua nanti bagaimana kehidupan ini? Nah, makanya dibikin ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat. Sehingga rakyat nanti bertanya kepada pejabat. Ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada mufadalah di situ. Yang kaya harapannya apa? Membantu kepada yang miskin. Yang miskin jangan sampai meminta-minta karena ada orang yang dibikin kaya oleh Allah untuk diberikan kesempatan berbagi kepada yang kebetulan tidak kaya. Dan begitu seterusnya. Jadi hikmahnya itu seperti itu. Tapi hakikatnya di mata Allah ya sama. Jadi keberbagaian itu dijadikan dan diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk menciptakan dinamisasi kehidupan. Jadi kita harus berperan sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Khusus dalam bulan Rajab ini itu karena bulannya dimuliakan dan diagungkan, dan itu termaktub di dalam Al-Quran Al-Karim dan juga di dalam hadis yang tadi saya bacakan, maka kita ambil bagian. Mangga kita turut ambil bagian. Apa ambil bagiannya? Ya memperbanyak amal kebaikan. Walaupun tadi sudah dikatakan amal kebajikan itu terbuka lebar pintunya di sepanjang waktu, di sepanjang saat. Tapi karena dikatakan 4 bulan yang dihormati ini adalah mukarram indallah, dihormati dalam pandangan Allah, maka kita ikut menghormati bulan ini dengan cara memperbanyak amal-amal kebaikan. Terlampau banyak amal kebaikan yang sudah kita pelajari, mulai dari puasa, saum, puasa sama saum ya sama, sholat, dan seterusnya. Hanya saja memang ada hal-hal yang diingatkan oleh para ulama. Ibnu Hajar dalam Tabyinul Ajab bima waqa'a fi syahri Rajab itu mengatakan mengenai fadail misalnya puasa. Kamu kalau puasa di bulan Rajab akan mendapatkan bidadari begini-begini. Itu semua status hadisnya. Ini status hadisnya dinyatakan maudhu', sebagian besar maudhu'. Maudhu' itu palsu, artinya Nabi tidak pernah mengatakan persis seperti lafaz itu. Ya. Sebagian dikategorikan setelah diteliti oleh Ibnu Hajar, oleh Imam As-Suyuti misalnya, itu dikategorikan dhaif, lemah. Makanya kalau kita beramal, kata para ulama,
Jangan menggunakan hadis-hadis yang palsu. Ayo kita puasa biar dapat bidadari. Ayo kita puasa bisa begini. Tidak usah begitu. Kita pakai perintah yang umum saja. Apa perintah umumnya? At-Taubah 36. Riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakrah yang tadi dibaca, bahwa kita diminta untuk menghormati bulan ini. Nah, bentuk penghormatan itu ya kita ekspresikan dengan puasa Senin Kemis, kita ekspresikan dengan tahajud sebagaimana di tempat yang lain. Tapi karena kita lakukan di bulan yang mulia, maka tahajud kita insya Allah dilipat gandakan. Puasa Senin Kemis, puasa 3 hari Ayyamul Bid, karena kita lakukan di bulan yang dimuliakan, bulan haram, itu insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Bersedekah, sebagaimana sedekah kita di bulan-bulan yang lain, kalau kita lakukan di bulan haram, di bulan Rajab salah satunya, insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Pun demikian, kalau kita berbuat zalim, itu kan dijanjikan azab oleh Allah. Sebagaimana zalim kita di luar bulan-bulan haram, di bulan haram ketika kita zalim, berbuat maksiat, apapun bentuk kezaliman itu dari paling bawah sampai paling tinggi, itu juga azabnya nanti akan dilipat gandakan. Maka sebisa mungkin kita hormati bulan-bulan ini dengan amal-amal kebajikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi bulan-bulan yang mulia ini dengan berbagai macam amal kebaikan, mulai dari puasa, sholat, dan seterusnya, dengan niat betul-betul libtigha'i mardatillah, untuk mencari ridhonya Allah. Tidak usah ada motif-motif biar ini, biar itu, berdasarkan riwayat ini, berdasarkan riwayat itu. Karena riwayat-riwayat itu dinilai oleh para ulama yang ahli hadis itu sebagai riwayat yang palsu, juga riwayat yang lemah. Jadi dasar kita apa? Sekali lagi, dasar kita adalah ayat-ayat lalu hadis-hadis umum yang memerintahkan kita menghormati bulan ini. Itu saja yang dipakai. Nah, karena bahaya juga kalau merujuk kepada hadis yang dinyatakan palsu. Ya. Jadi tidak usah berdasarkan hadis ini taunya palsu. Tapi kalau doa boleh. Misalnya Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu sebagian muhadditsin memberikan status hadisnya lemah. Tapi karena ini doa, walaupun lemah, li fadailil a'mal boleh. Doa itu kan ada yang ma'thur dari Nabi, ada yang ghairu ma'thur. Kalaupun diberikan status lemah, boleh kita menggunakan doa ini. Karena apa? Karena doa itu isinya baik. Allahumma barik lana ya Allah, berilah kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah, panjangkanlah umur kami, berikan kesehatan sehingga sampai bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun status riwayatnya ini dianggap lemah, tapi substansi dan isi doa itu baik. Karena itu kata para ulama, monggo kita baca. Makanya kita baca kan, dengan ustadz ngajak baca. Ya, guru-guru kita ngajari kita membaca itu. Karena apa? Boleh, fadailul a'mal itu boleh, apalagi ini kaitannya hanya doa. Doa itu mau ma'thur, mau ghairu ma'thur, dibolehkan oleh para ulama. Mau bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak berbahasa manusia juga boleh.